Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, yang khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, supportan dan dukungan Anda. Alhamdulillah banget menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini ya. Oke, jadi seperti judul video kita hari ini, yaitu aku laku ini sebenarnya legal apa ilegal ya. Di satu sisi kita melihat dia memang terdaftar di OJK ya, tapi di sisi lain kita melihat gaya dari debt collectornya, gaya dari penagihnya itu melebihi di atas preman ya. Dan saya banyak ini mendapatkan laporan dari teman-teman sekitar. Banyak yang bertanya, sebenarnya aku laku ini legal atau tidak ya. Kenapa ketika orang gagal bayar itu ancamannya, gertakannya selalu hampir sama gitu loh. Ada didatangi ormas, mengirim foto ini, beta ini, nikel ini, loan ini, joan ini, namanya selalu seperti itu ya. Itu juga saya juga sempat bingung gitu loh. Kalau memang sekelas aku laku ini legal, apa salahnya mereka langsung datang ke rumah ketika orang telat bayar? Tidak perlu kita melakukan penekanan atau pengancaman. Oh, ini jenis manusianya yang akan datang ke rumah. Buat apa coba? Ya. Tapi ini yang mau kita bahas hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga saya makin semangat lagi, makin gigih lagi memberikan solusi dan motivasi buat Anda. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah support, yang selalu mendukung channel Solusi Utang ini supaya selalu langsung terus berkembang gitu loh, terus berkembang, pastinya bisa memotivasi, memberikan solusi buat Anda semuanya. Oh ya, jangan lupa nanti malam saya juga live di jam 20.45. Kita berdiskusi bareng, bertanya jawab bareng. Nanti juga teman-teman juga boleh bergabung ya. Oke, gini, pinjol aku laku ini sebenarnya legal apa ilegal? Ya. Karena di sini ada satu curhatan. Ini saya munculkan di sini, tapi nomornya saya sensor ya. Assalamualaikum, Bang Medi, MD ya. Saya sekarang sedang ketakutan karena pihak dari aku laku katanya mau datang ke rumah saya. Harus gimana ya Bang? Mohon solusinya. Yang pertama. Yang kedua, di bawahnya Anda melihat itu kan ada gambar. Ini ya, ini yang DC aku laku kirimkan Bang. Yang di bawahnya itu hasil chatan dia dengan aku laku ini. Saya koordinator kolektor lapangan akan menuju ke lokasi Anda untuk melakukan penagihan secara langsung. Siapkan dananya untuk pembayaran tunggakan Anda. Anda jangan kemana-mana, segera sampai ke lokasi data Anda. Ini dia sengaja ngirimkan gambar dengan iming-iming sebuah gertakan. Anda lihat ini gertakan ya. Ini kan baju yang dipakai ya. Tapi saya nggak tahu tujuan dari aku laku ini supaya apa. Tapi yang sepintas gambar yang saya lihat di sini, ini kan menggertak mental Anda, ya, menggertak mental Anda. Jadi ini kan dia bertanya ke saya di sini, katanya mau datang ke rumah saya. Harus gimana ya Bang? Mohon solusinya. Oke. Ketika ada DC aku laku nanti yang datang ke rumah Anda pertanyakan soal gambar ini. Saya melihat kemarin sepenggalan gambar yang Anda kirim, itu ada beberapa ormas di situ, dan sekarang orangnya mana? Ya. Setelah itu pertanyakan, tujuan Anda mengirim foto itu apa? Apakah Anda ingin menggertak saya supaya saya ketakutan atau kecemasan? Tujuannya apa ini sebenarnya gitu? Ya. Jadi Anda yang bertanya ke saya, ini katanya mau datang Bang, itu kan masih katanya ya. Berarti Anda di sini nanyain solusinya bagaimana Bang? Solusinya dari saya, pertanyakan fotonya, habis itu hentikan pembayaran online. Stop bayar online. Anda lihat di samping ini, Anda sering digertak oleh DC aku laku dengan gambar-gambar seperti ini. Berhenti bayar online ya. Minta DC aku laku buat datang. Sekarang kita juga lagi bingung ini, aku laku ini legal apa ilegal? Kalau kita bilangin legal, cara penagihannya ilegal ya. Kalau kita bilangin dia ilegal, dia memang terdaftar, memang terverifikasi, memang iya ya. Jadi caranya kalau dari saya seperti itu gitu loh. Karena tujuan mereka menggertak kita apa? Kita telat kan nggak ada uang, terus foto yang seperti ini dikirim, tujuannya maksudnya apa gitu ya. Makanya dari teman-teman semuanya,
Anda yang bertanya ke saya, Bang, sebenarnya pinjol aku laku itu legal apa ilegal? Kalau menurut dari gambar yang ada hari ini adalah ilegal. Ya, menurut dari gambar yang mereka kirim hari ini itu ilegal. Makanya Anda ketika Anda digertak oleh DC aku laku seperti ini, hentikan pembayaran online, minta DC-nya untuk datang. Anda nggak perlu takut gitu loh. Ya, biarkan DC bekerja lebih intensif. Katanya kan ada personal HRD ini segala macam. Yaudah, datang aja ke lokasi. Ya, di lokasi nanti Anda perdebatkan masalah ini. Apa tujuan mereka? Anda yang sering mendapat gambar yang aneh-aneh dari ancaman DC aku laku, hentikan pembayaran online. Kenapa? Karena semakin Anda ikuti, semakin Anda masuk dalam drama ini, Anda akan panik. Kita nggak bisa mengakhiri ini gitu loh. Ya, nanti di situ kita akan tahu kenapa Anda tidak membayar secara online. Kan mereka akan pertanyakan, karena saya bosan dengan ancaman Anda. Saya bosan dengan gertakan Anda yang selalu ingin memperdatakan, ingin mempenjarakan, datang dengan organisasi, datang dengan ormas, dengan berbagai macam laginya ya, drama yang dipikirkan oleh aku laku ini gitu loh. Ya, bukan satu atau duanya gitu loh. Ya, sudah banyak orang yang diancam dan ditekan oleh aku laku seperti ini. Anda yang saat ini terjebak di aku laku, isi di kolom komentar seperti apa penagihannya, apakah seperti gambar yang saya adain di samping ini atau lebih parah dari itu gitu loh. Silahkan Anda isi di kolom komentar. Nanti kita berdiskusi bersama di situ. Ya. Dan kalau dari saya, ketika Anda mendapat tekanan dari DC aku laku, DC manapun, gak usah aku aja, DC manapun, mau itu legal, mau itu ilegal, hentikan pembayaran online. Tapi kalau sekedar mereka bertanya bagaimana nih tentang pembayaran Anda, jelaskan. Apa yang menjadi kendala bagi Anda ketika saat ini Anda tidak mampu bayar, jelaskan. Tapi kalau mereka melakukan penekanan, mencaci maki, menghina Anda, hentikan bayar online. Ya, nggak perlu mereka kirim virtual, mereka kirim nomor rekening, Anda jangan bayar lagi. Ya, minta mereka untuk datang bayar secara offline, secara tatap muka, supaya ini jelas gitu loh. Jadi kalau setiap hari kita berada di bawah tekanan, setiap hari kita berada di bawah teroran, hinaan, ancaman, ini nggak akan pernah berakhir. Ya, karena saya perhatikan hari ini sudah mulai menjamur. Menjamurnya itu penagihan, mengancam, meneror dari pinjol legal. Bukan dari pinjol ilegal lagi, dari legal yang paling banyak. Ya, teman semuanya, tidak ada yang perlu Anda takutkan lagi, tidak ada yang perlu Anda cemaskan lagi gitu loh. Jangan bertanya lagi, pinjol aku laku ini sebenarnya legal atau ilegal, Bang. Kalau penagihannya seperti contoh gambar yang saya pajang tadi, itu berarti ilegal. Ya. Tapi kalau sekedar bertanya, minta apa alasannya kenapa tidak membayar, itu sudah urusan dari penagihan utang gitu loh. Ya. Tapi kalau sudah menekan, meneror, mengancam, itu sudah di luar dari yang ditentukan oleh OJK gitu loh. Ya. Jadi Anda itu tidak perlu panik, tidak perlu takut gitu loh. Anda tidak ada uang, itu Anda itu bukan maling. Ya. Mungkin rezeki. Cuman kalau bahasa DC, ketika kita tidak mampu bayar, maling, penipu, atau sekongkolan, Anda akan kami bawa ke kasus hukum, Anda akan kami penjarakan, Anda kami pidanakan, Anda kami perdatakan, dan banyak lagi. Itu bahasa DC. Sehebat apapun bahasa DC, tugas mereka menagih hutang. Mau bahasa mereka seperti apapun, tugasnya menagih hutang. Gak ada tugas mereka yang lain selain menagih hutang, apalagi tugas mereka. Ya, gak ada. Debt collector baca undang-undang, Bang, itu bagian dari penagihan. Ya, gak ada. Cuman itu pemanis dari bahasa mereka aja. Apalagi yang mau mereka lakukan ketika orang tidak mampu bayar selain mengancam dan menekan. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, mungkin hari ini yang Anda tanyakan, aku laku ini legal apa ilegal, Bang? Yaudah, itu sudah saya jelaskan. Pokoknya ketika Anda diancam, ketika Anda diteror, ketika Anda dicaci maki, stop bayar online. Ya. Berhenti membayar, Bang? Tidak. Jangan kita berhenti membayar hutang, tapi hentikan membayar secara online. Minta debt collectornya untuk datang. Setelah datang, baru kita berargumentasi. Kenapa ini? Ya, baru kita pertanyakan apa masalahnya. Kenapa harus diancam? Kenapa harus ditekan? Di situ kita tahu gitu loh. Ya. Biar sibuk semua DC itu kan, itu ganjalan bagi dia. Kenapa dia melakukan penekanan terhadap orang? Ketika orang-orang tidak mampu bayar, berilah mereka solusi, beri mereka semangat supaya mereka lebih giat lagi mencari uang, lebih gigih lagi mencari uang untuk membayar di aplikasi kita. Tapi kalau diancam, ditekan, dan akhirnya orang mencari ke tempat lain, gimana solusinya? Jumpalah solusi hutang. Ya. Ya kalau saya seperti itu, kita diancam ya oke. Ya, kita terima ancaman mereka, tapi mereka juga harus terima kita tidak akan melakukan pembayaran secara online.
mereka suruh datang dulu gitu loh. Anda jangan takut, nggak boleh takut gitu loh ya. Jadi cuman ini dulu untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu hadir, selalu mensupport ya. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga mau follow Instagram saya, silahkan yang ada di layar Anda. Anda silahkan di follow aja gitu loh ya. Nanti kita berdiskusi di situ ya. Yang penting Anda support terus channel Solusi Hutang supaya channel ini terus berkembang dan terus berkembang. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Puasa.